ada satu part di mana gue mimpi ada ruangan kosong, banyak kayak tuyul-tuyul gitu, dan gue kayak disekap sama tuyul-tuyul. Depan gue ada kakek-kakek satu. Tapi yang jelas si Uli harus bebas nih di sini. Iya. Kalau lo nggak bebas, lo nggak akan happy. Iya. Gue jamin. Banyak Gue kasus nggak happy, kayak hidup gue nggak happy. Kenapa kosong gitu? Apa gimana? Orang yang punya kuasa gelap itu semua aspeknya akan berantakan. Dia akan dekat banget dengan konsep kata sial. Uli, kalau siapapun itu? Siapa banget yang pernah kuasa gelap? Hai guys, selamat datang kembali lagi bareng gue Kadek dan si anak magang. Dan Lucius. Dan yang kalian lihat sendiri di sini ada seorang wanita cantik yang biasa kita berdua, sekarang ada bertiga nih. Kenalin dong siapa? Hai, aku Uli. Gitu ya. Nah, Aku Ading. Adek, Uli, Ading. Soalnya cewek semua di sini. Gua laki di sini. Iya juga ya? Iya bener. Nggak salah sih. Nah jadi kak, guys, Uli ini tuh teman lama aku. Jadi kita tuh sering cerita kan dulu kan, kayak Uli tuh punya pengalaman yang mistis lah, yang serem banget menurut aku pribadi ya. Nah akhirnya kita ketemu setelah sekian lama gitu. Iya. Dan aku juga kaget dia mau datang ke sini. Kenapa Li? Kok kamu mau Li? Ya, jadi kan soalnya lo nawarin gue, terus gue mikir kayak, oke, gue tuh pengen banget cerita gitu. Cuman kan nggak semua orang bisa relate sama cerita gue yang menurut gue agak strange gitu loh. Yep. Terus pas lo nawarin gue dan gue ngeliat itu lo bareng Kak Adam, terus gue kayak, ya udah, pengen sharing aja gitu, pengen cerita aja. Nah, thank you Li. Nah kak, dari kakak sendiri bisa nggak sih dengar ceritanya dari seseorang gitu, terus kakak bisa lihat itu tuh kayak apa sih dari sisi sudut pandang kakak gitu? Bisa. Kan di saat si Uli tadi komunikasi, ngobrol sama kita, itu kan ada memorinya ya. Itu gue bisa gue baca. Karena gue di saat gue ngobrol sama orang, siapapun itu, gue tuh menggunakan dua komunikasi sebenarnya. Satu komunikasi verbal, satu lagi hati. Oke. Jadi di saat dia ngobrol, ya gue baca hatinya dia. Di situ banyak memori sama. Dan gimana menurut kakak? Nah tahan dulu. Jadi Uli aja yang cerita nih ya. Oke. Kan kakak sama teman-teman. Ini ya. Di saat cowok berada di sekeliling perempuan, cowok itu nggak ada arti. Lanjut. Nah jadi gini guys. Jadi kan teman-teman juga belum tahu cerita Uli, kakak juga belum tahu cerita Uli kayak apa. Udah tahu mungkin ya dari memori ya. Dikit lah. Dikit ya. Oh. Nah, Jadi tetap perlu cerita nih. Tetap perlu cerita. Ya, Nah, Uli bisa nggak sih ceritain dari yang paling besar dulu deh, kapan? Maksudnya pertama kalinya gimana atau apa gitu? Gue sih pertama kalinya gini. Salah dong, salah. Jadi ini gue harus ngeliat kamera atau ngeliat kalian atau gimana? Bebas. Kamera sekali-sekali. Oke. Dia di belakang. Jadi gue mau fokus nih. ini tuh mulai pas pertama kali gue SMA. Jadi gue SMA, itu gue sering banget mimpi dan gue ngerasa gue hidup di mimpi itu. Tapi gue nggak pernah tahu, gue juga nggak mau sok-sokan gitu loh kak sama diri gue sendiri yang kayak Hidup di dalam mimpi. Jadi gue tahu itu gue lagi hidup di dunia lain. Maksudnya karena kamu bisa ngontrol di mimpi itu? Apa Enggak, nah gue nggak bisa ngontrol tapi gue tahu ini bukan dunia nyata gue dan gue harus kembali. Oh, oke. Tapi gue juga kayak gue selalu mikir kayak gue selalu nanam di diri gue kayak ya udah. Maksudnya pas bentar maksudnya astral projection gitu, kayak meraga sukma gitu loh. Jadi jiwa lu tuh kayak keluar gitu ya. Iya. Terus? Dan gue tahu itu bukan dunia gue dan gue harus balik. Kenapa? Gue harus balik ke tubuh gue, kalau nggak gue nggak bisa bangun. Lu kebayang gak? Maksudnya lu bisa ceritain gak sih yang lu lihat apa? Terus apa yang lu lakuin saat itu? Itu kan kayak kejadiannya udah lama ya. Jadi kayak paling gue cerita yang gue ingat aja gitu. Yang gue ingat adalah hampir setiap malam gue mimpi dan gue hidup di dunia lain. Dan gue selalu berusaha untuk balik ke tubuh gue karena gue tahu itu bukan dunia gue. Terus gue pernah mimpi. Jadi gue kayak ngerasa gue tuh bisa ngeliat gue lagi tidur dan gue tahu gue tuh lagi di dunia lain. Gue tuh sampai capek banget untuk balik lagi ke dunia gue.
Kenapa lo tahu itu dunia lain? Karena ini bukan, karena gue nggak tahu, gue sadar aja. Oh, Jadi gue sadar dalam mimpi. Oh, lo tahu kayaknya itu bukan dunia lo, kayak ya lo tahu lo udah di dalam ilusi lah kayak gitu. Bukan ya. kaya, tapi gue tahu ini bukan dunia gue. Ada penampakannya, ada gua kah di situ, ada siapa gitu, ada Ferdi kan di situ. Nah, ini gue ceritain salah satu mimpi gue ya. Mimpi apa astrologisnya nih? Nah, gue nggak bisa bedain, dan kan gue juga nggak bisa nge-judge juga kayak gue Itu bisa apa, astral gitu gitu, ya. kayak itu apa kan gue juga nggak terlalu tahu kan. Tapi lo bisa kontrol mimpi lo? Nggak, gue nggak bisa. Oh, oke. Tapi yang gue paling ingat adalah gue capek banget bangunnya. Gue sampai setiap kali apapun ayat yang gue baca, dan ini yang gue pernah gue nggak tahu gue pernah nonton atau gue pernah baca di mana. Jadi kalau misalnya lu lagi melihat hantu atau nggak lu lagi kenapa-napa, lu kalau misalnya baca ayat itu diputar lagi, jadi ayatnya tuh nggak bakal selesai. Iya, kalau gue gitu juga sih. Dan itu terjadi di mimpi gue. Maksudnya? Jadi kayak maksudnya dia ngomongin ayat itu lagi. Enggak, gue kan berusaha, gue baca-baca kan biar gue balik nih, tapi muter-muter dan nggak selesai. Oh, intinya kayak kacau lah, kita ngebaca ayat suci itu jadi kacau. Iya, Sama jadi kayak gue kalau lagi Kayak ngeliat betul. hantu gue takut. Nggak bisa gitu. Nah itu kan berawal dari situ ya mimpinya. Itu Iya. berkali-kali ya tadi? itu hampir setiap hari gue mimpi kayak gitu. Dan setiap gue bangun gue capek banget dan gue tahu gue baru balik. Lu ada yang ini nggak sih kayak keinget terus apa yang di mimpi berulang-ulang itu, apakah ada sesuatu di suatu tempat atau suatu sosok atau apa? Itu Enggak, inget nggak sih? mimpinya beda-beda. Heeh. Cuman yang dari setiap mimpi itu dalam setiap hari itu yang paling gue ingat ada satu part di mana gue mimpi ada ruangan kosong, banyak kayak tuyul-tuyul gitu, dan gue kayak disekap sama tuyul-tuyul. Depan gue cuma ada kakek-kakek satu, gue minta tolong ke dia cuma Cabul kan. Kira-kira cabul kan. Kenapa gak Ferdi aja di situ? karena dia lebih gak guna menurut gue. Karena dia lebih gak bisa nolong. Kakek-kakek itu namanya Ferdi. Karena dia lebih gak bisa nolong sih menurut gue. Enggak sih, kakek itu ya Ferdi maksud gue. Lu menyerupai ya, Fer? Oke. Terus lanjut. Terus pokoknya gue kayak ditahan gitu sama si kayak tuyul-tuyul gitu banyak. Terus habis itu gue minta tolong ke dia. Soalnya dia satu-satunya harapan gue di situ. Dan gue tahu si kakek itu. si kakek itu. Dia tua banget. Kakek itu ngapain? Duduk. Dia cuma duduk. Gue lupa duduk apa berdiri. Pokoknya dia ngeliatin gue. Terus gue minta tolong sama dia. Dia cuma senyum tengil banget kayak gitu. Tapi kamu ingat mukanya? Enggak inget. Coba senyum Fer. Enggak, kurang. Senyum menakutkan atau senyum mesra? Senyum kayak gitu lah. Oh, Kayak rasain lo gitu. Yang kamu rasain takut apa kesel apa gimana? Semuanya bercampur jadi satu, karena on the other side aku juga tahu aku harus balik ke tubuh aku. Karena kalau nggak balik kayak ya gue bingung juga, gue capek banget. Terus setiap bangun gue nangis. Oke. Gue pasti ngos-ngosan, gue pasti nangis. Terus ada lagi nggak ceritanya? Dari situ kan berarti kamu mimpi terus tuh. Iya, di situ kan mimpi terus. Terus Selain di situ itu ada lagi nggak? ada kejadian juga. Jadi kalau di rumah yang itu si mbak gue selalu tiba-tiba manggil kayak iya dek gitu, selalu nanya gitu kayak Maksudnya? iya dek gitu, kayak ada yang manggil gue, ada yang manggil dia, kayak gue manggil dia, padahal nggak ada yang manggil. Jadi di rumah kamu waktu itu, ke SMA itu, ada sesosok, mungkin suara ya, dari suara ya? Iya Suara yang kayak suara kamu, kalau itu bukan kamu. Iya. Dan mbak kamu tuh selalu sadar kalau ada yang manggil. Kalau dia dengan manggil suara kamu. iya, jadi dia selalu kayak iya dek, ada manggil gitu, kayak gitu. Terus kayak beberapa kali juga mbak gue nanya ke kakak gue kayak iya kak gitu, kakak manggil, kayak enggak ada yang manggil gitu. Dan itu yang diganggu berarti selalu mbak kamu. Kamu dan teman-teman, kamu mama papa pernah ngerasain ya? Enggak ada. Jadi kalau misalnya yang untuk panggil-panggilan tuh kayaknya emang khusus mbak gue. Kayak khusus mbak gitu. Oke, Li. Karena aku ingat dulu tuh kamu waktu SMA rumahnya nggak yang di tempat yang sekarang ya, Li? Iya, sempat pindah 2 kali. Nah, sempat pindah 2 kali. Pindah 2 kali. Kamu kayaknya kan pernah cerita deh kondisi yang lagi di rumah, terus kamu pernah ngeliat apa? Oh, gitu? yang ada orang itu ya? Oh Jadi iya. ceritain deh. Nah, itu agak menurut gue agak kayak serem sih. Jadi one day ada saudara gue sama anaknya di rumah gue, dan itu rumah kosong, jadi sisa mereka berdua doang di rumah itu. Terus habis itu jadi posisinya tuh mereka lagi di ruang makan, jadi rumahnya tuh tiga lantai.
Jadi untuk lantai kedua tuh tangganya tangga depan, terus habis itu untuk lantai ketiganya lagi tuh tangga belakang. Nah tapi yang di bagian meja makannya itu bolong, jadi bisa ngeliat untuk akses ke lantai 3-nya. Terus saudara gue sama anaknya lagi makan, tiba-tiba anaknya dia bilang kayak, "Mah itu ada temennya kakak ya." Terus dideskripsiin cowok gede, celananya kalau nggak salah loreng. Terus abis itu kayak robek-robek gitu, kayak celana robek, kayak baju juga agak robek gitu. Nah, itu fisiknya kayak manusia biasa gitu? Iya, fisiknya kayak manusia biasa. Sampai saudara gue nelfon kakak gue kayak, "Ini di rumah ini ada temen lo apa gimana?" gitu. Terus kayak enggak ada orang, cuma kalian berdua di situ. Terus dia lagi ngapain? Lagi ngeliatin? Lagi naik ke lantai 3. Oh, dia lagi naik di tangga. Lagi naik di tangga itu kan aksesnya kan bolong kan, bisa ngeliat. Nah, dia lagi naik ke situ. Oke, terus rumah itu yang gue rasain auranya tuh kayak gimana ya? Kayak dark gitu loh, kayak kusam, kayak aura vibes-nya tuh nggak enak, kayak lembab gitu ya, kayak lembab, kayak nggak ada udara gitu. Padahal sedangkan kalau misalnya dipikir-pikir itu kan bolong ya, dan itu high ceiling gitu, harusnya kan nggak gitu. Sirkulasi udaranya harusnya oke ya kayak di situ ya. Terus kayak itu rumah gelap banget, gue nggak tahu kenapa. Kamu berapa lama sih di sana? Gue lupa lagi. Lama ya, sempat bertahun-tahun juga. Sampai akhirnya pindah. Ya terus gue pindah, tapi kenapa? Oh ini gue belum masih cerita yang rumah itu lagi. Langsung aja. Terus kalau yang di rumah satu lagi, ini juga menurut gue agak lebih parah, tapi nggak separah rumah yang sekarang. Tapi kejadiannya masih sama. Mbak gue selalu dipanggil. Mbak gue selalu dipanggil, dan mbak gue selalu nyaut kayak, "Iya kenapa dek? Iya kenapa kak?" Yang diomongin tuh manggil aja atau ada manggil, cuman manggil mbak gitu. Terus mbak gue selalu nyaut. Dan kalau misalnya untuk yang di rumah ini, gue ngerasa kayak dia dia nggak separah rumah yang sebelumnya, tapi menurut gue tetap ada something gitu, kayak ini nggak ada udara sama sekali, sedangkan ini tuh posisi rumahnya tuh lebih terbuka lagi, tapi ini kayak nggak ada udara sama sekali. Terus gue bingung banget. Dan kalau misalnya di rumah itu, gue selalu ngerasa ada perempuan di tangga. Gue nggak tahu ya kak, nanti kakak coba lihat ya. Gue ngerasa setiap di tangga itu ada perempuan duduk kayak gini. Apa mirip tapi gitu? ngebelakangin. Jadi kan ini tangga, ini kamar gue. Itu perempuan lagi ngebelakangin gini. Terus gue pernah ngobrol sama mbak gue setelah kita lihat ya. Jangan dong, gue jadi takut. Terus gue pernah ngobrol sama mbak gue waktu kita udah pindah. Kata mbak gue kayak, "Iya aku juga sering dengar orang bolak-balik di situ." Kalau gue sih nggak dengar orang bolak-balik. Kalau gue lebih ke selalu ngerasa di situ ada perempuan dan dia selalu duduk. Gue nggak tahu kenapa. Kamu lihat? Nggak ngeliat, ngerasain aja. Tapi kamu bisa feeling gue tuh selalu ada kayak, dia ada di situ, lagi duduk ngebelakangin, ya udahlah duduk doang. Capek kali, habis lari kali ya. Tapi gue nggak tahu itu benar apa nggak, itu cuman feeling gue doang. Kalau yang dapat kebayang. Lantai berapa? Ini memang udah di rumah satunya lagi, lantai 2. Lantai 2, capek kan. Iya, itu ada thinking lah ya. Positive thinking ya. Terus akhirnya sekarang gue pindah ke rumah satu lagi nih. Di sini vibes-nya masih buruk. Terus saya pas gue pindah lagi. Gue pindah lagi. Nomaden ya? Iya, gue agak ada korelasinya sama itu apa? Enggak, emang sekolah gue pindah. Oke. Serius. Oke. Nanti gue ke distrik, nanti gue gak bisa cerita. Terus itu pindah di rumah ini hal yang gue bakal ngobrol ke mbak gue, dan mbak gue setuju dengan hal ini. Gue bilang, "Mbak, ini rumahnya tuh, maksudnya ini rumah dibanding 2 yang lainnya, ini tuh yang paling minimalis, tapi yang paling kerasa ada makhluk hidup gitu di sini. Yang kayak ini ada sirkulasi udaranya, itu tuh cuman di sini doang. Tapi sekarang akhir-akhir ini gue ngerasa juga nggak ada sih. Nggak ada, maksudnya nggak ada gangguan lagi. Nggak ada sirkulasi udara. Terus kalau di situ, kalau yang di rumah ini, itu gue pernah dimimpiin sekali. Ada cewek naik ke tangga. Jadi ini tangga, terus di sini tuh kayak ada meja, dan di sini toilet. Di sini meja tuh isinya kayak foto-foto sama tumbler gue. Nah itu ada cewek cuman naik doang gitu. Dia cuma naik, menurut gue di mimpi itu dia cuma ngasih tahu bahwa dia ada di sini. Oh, dan pertama kali gue pindah di rumah itu, gue ngerasa ini kayak sebuah perkenalan, cuman gue nggak tahu sih. Jadi rumah gue kosong, cuman gue sendirian. Terus habis itu
yang terakhir gue tahu ada di rumah adalah gue dan kakak gue. Terus itu kakak gue cewek. Terus kakak gue lagi main sama saudara-saudara gue. Lagi main, terus gue ketiduran, gue bangun, gue cium asap rokok. Terus habis itu misalnya nembus ke kamar gue gitu, dari bawah nembus ke atas. Terus gue mikir, oh mungkin saudara-saudara gue lagi ngerokok kali di bawah gitu kan. Terus gue kayak santai aja dulu tuh. Terus gue ngerasa di bawah ada aktivitas. Terus gue kayak ya udah gue chill aja, gue nonton. Terus di situ tiba-tiba gue ngeliat story-nya saudara gue. Loh, ini dia late post apa gimana? Maksudnya gimana? Jadi saudara gue baru ngepost gitu. Mereka masih di sana. Terus di situ gue, tapi kan gue ngerasa udah ada orang kan di bawah. Terus gue kayak ini saudara gue late post apa gimana? Terus gue replay, lu bukannya di bawah gitu. Terus kata saudara gue, enggak, kita masih di sini. Gue takut banget. Tapi itu kayak bau rokoknya tuh kayak real banget gitu. Terus gue, tapi abis itu udah gak ada apa-apa lagi. Terus gue ngerasa ya udah diajak kenalan kali. Oke. Ada lagi nggak? Tapi ini deh. Yang rasanya tuh kamu aja, atau kakak kamu dan mama papa kamu rasain juga? Kayak cuman gue dong deh. Karena menurut gue kayak gue agak lumayan sensitif. Nah, gue nggak tahu sih, cuman maksudnya untuk hal-hal kayak gitu tuh kayak gue tuh mungkin gue lebih cranky kali ya. Makanya gue lebih kayak kalau aura apa dikit kayak kurang bagi gue tuh kayak ih ini kok gini sih gitu ya. Karena gue anaknya komplain banget, kalau yang lain kan kayak ya udahlah gitu. Kayak gitu sih. Tapi gue juga nggak tahu itu tuh ada hubungannya sama alam sebelah apa gimana, tuh gue nggak tahu. Gimana Li? Kamu ada lagi nggak apa itu dulu? Itu dulu sih yang ingat dulu aja deh. Oke. Pengen tahu tanggapan Kak Adam nih. Nah gimana Kak? Kalau dari si Kakak gimana Kak? Dari cerita Li. Yang mana dulu nih? Mungkin yang pertama dulu kali ya, yang mimpi kan dari SMA tuh. Itu gue beneran hidup nggak sih di situ? Gue rasa sih lo bukan astral projection bukan. Kasus kamu tuh setahu kamu sih gangguan jin sih. Oh iya. Gangguan jin. Karena kamu sensitif. Oh. Boleh jujur nggak? Jin itu masih nempel sama kamu. Ada kuasa gelap di diri kamu. Oh iya. Orang yang punya kuasa gelap kayak gini, hidupnya nggak akan tenang. Oh, gue boleh motong nggak sih? Maksudnya gue boleh. Oh. Dapat diskon nanti ya. Pakai pay later bisa? Bisa. Oke. Oh, ada penjelasannya nggak? Itu cewek. Kenapa? Cewek. Mau lihat? Mau. Jadi sebenarnya kuasa gelap itu masih lengket sama lo. Perempuan ini masih ada. Itu jin, itu berarti. Gue juga masih meraba ya. Ini jin apa iblis? Tapi ya guys, yakin lo mau lihat? Gue akan megang tangannya. Nah jadi ini yang selama ini selalu bareng dia dari SMA. Apa dari dulu menurut Kakak? Ini sih dari kecil. Lo masih ingat dia? Lo masih ingat gak di kamar lo ada lemari kayu, agak kayu jati ya? Ada nggak? Waktu kecil. Berapa ya? Gue entah SMP, entah SD sih gue kurang tahu itu. Oh iya. Ada? Oh iya. Yang kaca. Ada. Kaca ya? Iya. Lemari kayu kaca. Iya. Iya. Agak tebal lemari. Iya. Kaca. Iya di atas lemari itu. Oh. Mau lihat perumpamannya ya? Tunggu. Berarti ini yang selalu ada di mimpinya dia itu berhubungan sama ini atau gimana? Jadi kuasa gelap sebenarnya masih ada sama si Uli ini. Kalau gue lihat sampai sekarang sebenarnya. Kenapa dia ngikutin Uli? Karena Uli itu punya jangan diliatin dong dulu. Karena Uli itu punya spek yang bisa dimanipulasi perasaan, yang bisa dimainin karena Uli sensitif. Uli lebih menggunakan pikiran hati dari otaknya. Jadi dia terima intuisi apapun itu di hatinya dia, baik buruk negatif dia kadang nggak bisa mengontrol atau manajemen itu. Jadi pokoknya dia kayak dia terima aja apapun yang negatif, yang dia khawatirin, dia pikirin, dia pusingin. Walaupun dia nggak kelihatan, tapi hatinya itu rapuh banget. Gitu. Kelihatannya dia ngomongnya biasa aja, tapi sebenarnya. Itu pendek dong. Oke, mau langsung di-spill aja ya. Ini berarti bisa sosok ini masih ada sampai sekarang dari kecil ya? Dia sebenarnya dia kekoneksi. Oh. Dia kekoneksi sama kamu. Sekarang ada? Perlu dipanggil? Enggak, gue nanya, ada nggak? Sebenarnya di saat gue panggil juga ada. Nggak dipanggil ada nggak? Gini aja. Sabar. Sabar. Dia nggak mungkin kesini sih. Dia baik kan? Pasti baik dari mana? Oh enggak, gue nanya aja. Siapa baik? Dari mana? Oh enggak ya? Nggak ada baik-baiknya.
Gue biasa kayak udah satu, kayak udah ada tulis 1, 2, 3. Kayak gini ya perawakannya ya. masih. Nanti di sini perawakan. Sumpah. Tapi ngomong-ngomong ini, jadi gue mau cerita ya. Gue udah nggak rekam. Bisa. Jadi suatu hari gue lagi surprise temen gue. Nyokapnya sensitif. Nyokapnya kayak ya pokoknya sensitif deh. Terus kita lagi berjejer foto, nyokapnya tadinya sebelah gue, pindah nyokapnya pindah. Terus kayak ya udah kita tetap kayak ya udah foto. Pas gue di jalan pulang, temen gue ngechat gue kayak lo nggak apa-apa. Terus gue bilang kenapa? Lo mau gue jujur nggak? Kenapa? Terus kata dia nyokap gue takut sama lo. Nyokap gue yang sensitif dan kayak ngelihat hal itu biasa. Nyokap gue takut sama lo karena ngelihat lo tuh ada 2 gitu. Itu gimana? Apakah itu dia atau gimana? Serius banget. Oh ya itu dia. Itu dia. Oh dia. Gue masih ada sama kamu mungkin belum nggak berhubungan sama dia satu karena kamu mungkin kesibukan pikiran kamu nggak ke dia. Sebenarnya di saat lo sendiri, di saat lo itu ya lo bisa berkoneksi sama dia. Oh iya. Fer, coba AC matiin Fer. Kita coba tester ya. Iya. Oke. Kalau tangan gue begini lo terasa nggak? Nggak tahu. Iya. Terasa. Kayak ada angin, jarak kita jauh. Angin. Hah? Masih mati. Masih terasa? Ada. Ada? Ada nggak? Ada. Terasa nggak nih kalau begini? Kayak kipasan nggak? Jarak ini lembut nih gue ya. Terasa nggak? Nggak tahu. Dia. Ngomongnya lebih kencang. Oh ya, oke. Nggak tahu. Komedi gue. Oke, kalau begini terasa nggak? Nggak ada sih sekarang. Tadi terasa sempat. Tadi sempat di awal kayak ya ada angin. Kenapa emang? Sekarang masih terasa nggak? Gue mau cek tingkat Sensitif gue. ikatan batin lo. Oh sama dia. Ini terasa nggak? Nah, kita coba ya. Coba begini lagi. Fuck. Iya. Apa tuh? Emang yang kamu rasain apa Li? Kayak ada angin sepoi dikit, kecil banget, tapi dia ada. Maksudnya ada anginnya. Energi itu cuma pengaruh sama astral. Manusia biasa itu gak akan ngerasain energi gua. Karena lo punya ikatan batin yang sangat kuat sama dia, lo terasa. Jadi di saat konsepnya di saat astral mengikat batinkan dia antara astral dan manusianya, ada konsep saling merasakan. Jadi makanya kayak ada orang kayak kerasukan dipencet jempol kaki manusianya, setannya kesakitan. Tapi di saat gue nyerang astral lu, yang di belakang lu kuasa gelap lu, maksudnya lu kan nggak merasakan jarak jauh dan juga begini-gini doang, tapi lu merasakan itu nggak normal. Oh oke. Logika nih, jadi kita jauh. Mana ada mungkin? Dia manipulatifin mimpi gue. Dia yang memanipulatifin mimpi gue. Bukan cuma mimpi, tapi perasaan. Wah, pantesan gue susah move on dia ya. Emang ngaruh gak dari situ? Kan banyak kan. Wah, gue kasih tahu. Astagfirullah. Kan selalu gue kasih tahu. Kenapa di kitab suci manapun iblis itu dikatakan musuh terbesar manusia? Karena satu, dia nggak kelihatan. Musuh yang nggak kelihatan. Kedua, dia menyusup ke dalam hati. Ketiga, dia menyerupai hati. Jadi lo akan susah membedakannya antara mana hati, isi hati. Dia manipulatif kayak mantan gue. Dia ngincuk soalnya. Serius. Berarti dia manipulatif kan? Iya, jadi dia mainnya perasaan lo, kekhawatiran lo, kebingungan lo, mendaun lo, semua ketakutan lo main sama dia. Anjir. Ini Bisa nggak dihilangin? Hah? Bisa nggak dihilangin? Agak keras, karena hubungan lo udah kuat. Gitu. Makanya gue tadi ngecek, ini lo nih ikatan batinnya kuat banget apa enggak? Kalau gue nggak ngerasain ikatan batin lo masih renggang, masih bisa diputus langsung. Tapi karena ini terlalu kuat, lo harus kayak melawan diri dulu nih sama dia. Gitu. Jadi lo harus melawan ketakutan lo sama dia. Baru ada renggang tuh. Pas renggang baru gue bisa tarik. Gitu deh. Oke.
Nah di satu sisi gue juga nggak bisa bebas untuk menarik langsung karena dia punya hak. Kenapa? Karena Karena secara nggak langsung dia kayak, kalau bayangkan kasus klien yang gue tangani adalah si iblis itu punya hak. Hak itu adalah dia ngerasa kayak lu tuh ngikutin apa kata dia. Iya, gue milik dia kan. Iya, pokoknya gitu. Kayak lu dengerin dia, lu nikmati kekhawatiran lu nangis, lu kacau besar atau enggak. Emang aneh ya lu ya, kalau lagi di memori itu, kalau di sendiri tuh kacaunya beda ya. Ya gue messed up. Gimana Fir? Ini maksudnya kenapa dia bisa terikat itu sama si Karena ibaratnya tadi, karena ibaratnya gini, lo punya temen dan lo trust banget sama dia, berarti kata lo kuat dong sama dia. Nah ini sama. Cara nunjuk, maksudnya hal apa yang Uli lakuin sampai dia tuh ngerasa dia trust banget. Uli ngedengerin dia banget, karena Uli nggak sadar, tapi itu adalah ngerti. Serangan iblis tuh kayak gitu. Kebanyakan kasus yang gue tangani, ini gue tahu berdasarkan penelitian gue dari orang-orang yang bunuh diri. Biasanya Uli akan diarahin, kasus-kasus Uli setahu gue akan diarahin dengan kasus orang bunuh diri. Bukan dia. Jadi di saat iblis atau jin menargetkan ke manusia, maka pilihan ada dua. Spek manusia itu akan dikorbankan bunuh diri atau dia membunuh atau jahat. Uli biasanya korban. Perasaan di sebuah momen kayak lu duduk, ada pohon dan dia di belakang lu. Oh iya. Gitu. Takut nggak? Takut sih gue. Takut. Syarat untuk dia lepas, lu harus lebih takut Tuhan ketika dia. Gimana dong? Iya juga ya. Ya. Berarti Kak, dia tuh gak selalu sama Uli ya? Maksudnya ada momen-momen tertentu aja dia ke Uli gitu? Apa gimana sih? Iya, nggak standby 24 jam ya. Di beberapa momen doang. Di saat Uli lagi mentalnya down. Mereka Iblis tuh kadang-kadang pintar, dia mainin momentum. Itu faktor susah move on juga bukan? Bisa jadi. Wah gila. Sesuatu yang jadi gini, kasus orang yang bunuh diri untuk kalian belajar. Iblis tuh selalu, dia kan mengorek memori. Nah, memori ini dia belajar, diaplikasikan ke dia. Dia terjemahin, terus dibisikin kita berkali-kali. Hingga kita gak kuat, ujungnya bunuh diri. Beberapa kasus orang yang bunuh diri yang gue tangani polanya sama, bisik. Dan gak ada perlindungan Tuhan. Dan rata-rata orang yang bunuh diri orang yang lemah mental sama kayak Uli. Tapi gue sering kangen Tuhan, maksudnya gue sering kayak kangen tidak menunjukkan iman. Emang iman gue kurang ya? Nggak definisikan deh mending. Di saat lo takut sama iblis ketimbang Tuhan, itu nggak beriman. Iman adalah artinya percaya sama Tuhan. Ya. Berarti lo harus yakin Tuhan ada dong. Ngapain lo takut sama iblis? Juga ya. Oke, gue nggak takut dia. Ya, tes di saat lo di rumah. Dari sini. Ya, ada gue. Mana mikir-mikir iblis ya kalau di sini. Pas yang gue bilang gue mimpi, yang pas gue di rumah yang sekarang, ada satu malam dimana gue mimpi ada cewek naik ke tangga, tapi cuma sampai situ doang. Terus gue juga ngerasa kayak, oh dia cuma nunjukin ada dia. Itu dia? Itu dia. Oh dia nunjukin? Iya. Sebenarnya banyak gangguan nih sebenarnya dulu kan, mungkin kadang nggak ngerasa kayak lo pernah nggak tidur terus kayak ada suara sering ada memori. Dia sering banget sama lo di saat lo tidur, dia saat lo lagi duduk di meja. Gue nggak tahu di kamar yang mana tuh, kayak dulu di kursi ada mejanya, gue nggak tahu, kayak sering banget sih. Dia ngapain sih? Di kamar mandi. Dia ngapain sih? Gangguin dia atau kayak apa sih, maksudnya motifnya apa? Dia pengen, gue jujur ya, dia pengen Uli mati. Dia butuh jiwanya orang. Iblis itu kan goalnya itu ngambil jiwa manusia itu. Iya. Ngambil jiwa manusia tersebut. Dia butuh. Gitu. Dan lu ditargetin. Enggak, dia bakal kalah. Kira bos menang. Haha. Udah tahu nih. Iya. Jelas berani. Iya. Oke, next time kalau lu udah lepas, baru nanti kita cabut. Oke. Berarti ini nggak bisa instan. Kalau yang kasus Uli?
gue pengen Uli mandiri sih. Bisa aja deh, budaya di Indonesia. Gue bisa segel iblis namanya A. Pasti ada si B nanti datang. Gue bisa segel si B, C nanti datang. Iya. Akan ada yang lain kan? Iya, di saat lo nggak bisa nolong diri lo sendiri. Karena nggak ada istilah manusia menjamin manusia. Adanya Tuhan yang menjamin manusia. Jadi intinya lo harus belajar untuk dekat dulu sama Tuhan. Gue jauh ya dari Tuhan. Gue jauh ya dari Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan itu hidupnya tenang. Di hatinya, tenangnya bukan sugesti aku tenang. No, natural, tenang, aman. Oke? Dekat sama Tuhan tuh aman, bukan kita. Jadi gue tegasin ke kalian juga, orang yang dekat sama Tuhan itu benar-benar dekat, nggak cuman omdo doang. Itu rasa aman kan benar-benar aman, yang benar-benar kita nggak setting. Kan banyak orang yang pakai afirmasi atau itu sugesti, aku aman, aku tenang, itu is bullshit lah. Itu bukan konsep Tuhan. Konsep Tuhan yang benar yang gue tahu adalah di saat Tuhan bilang menjamin, makanya dia menjamin itu aman. Secara fakta itu aman, bukan kita sugesti aman. No, jangan sama-samain. Jadi, di saat kita satu mensugesti ya, berarti kita berpikir Tuhan itu PHP. Tuhan itu nggak PHP, di saat dia menjamin, aman, tenang. Aku ada pertanyaan nih Kak. Kan Uli itu sebenarnya kejadiannya nggak cuma cewek itu kan. Kalau yang dia ceritain tadi tuh ada yang anak-anak tuyul kecil itu, ada kakek-kakek. Nah yang kalau kakak lihat itu memang Uli itu punya bakat. Sorry ini agak random. Dia punya bakat ngelihat juga atau emang gimana? Biasanya kalau astral mengikatkan batin antara manusia dan iblis tanpa manusia sadari, akan ada transfer rasa, transfer silang. Energi dan perasaan itu menjadi satu. Jadi si manusia ini akan ngerasain sisi perasaan si iblis dan energinya dia juga. Jadi lu akan lebih sensitif, seolah lu kayak punya power, pada is bullshit. Karena lu ke transfer, lu menyatu energinya dia. Jadi lu akan merasakan sensitif dan perasaan lu pun akan lebih sensitif. Iya. Makanya sering nggak lu tiba-tiba kayak mood tuh beda sendiri, tiba-tiba kayak marah segala macam. Ya itu logik. Kalau orang ada masalah tuh tiba-tiba marah itu wajar. Tapi kalau tiba-tiba nggak ada masalah, tiba-tiba mood swing itu aneh. Nggak semua hal psikologis, nggak semua. Ada juga faktor X. Kalau untuknya faktor X atau faktor astral, faktor psikologis beda. Kalau faktor psikologis ada pemicu masalahnya banget kan. Tapi kalau gue lihat ini dia memang punya masalah, tapi sebenarnya dia masih bisa untuk handle itu lah ya. Ini sebenarnya karena mentalnya aja yang lemah, akhirnya dia nggak bisa handle ini. Tapi buat gue ini ada faktor X nya, karena gue dapetin energinya, eksistensinya. Beda kalau misalnya ini. Iya, bisa beda kalau lu orang masalah psikologis doang. Ya lu bisa kalau cerita, gue nggak dapetin apa-apa. Lu cuma kayak cerita, lu punya masalah manusiawi udah selesai. Tapi kalau orang yang punya gangguan, di satu cerita gue deteksi koneksi ada wanita ini. Gitu, di saat kita awal ngobrol ya, lo dateng, oke, fine, gue ngerasain sesuatu di situ. Kuat nggak sih Kak energinya? Pas gue dateng apa yang lo rasain? Gak nyaman. Gak nyaman. Secara energi ya. Gak nyaman, bukan gak aman ya, gak nyaman aja. Gitu loh. Oke, karena dia masuk ke wilayah sekitar kita lah, sekitar kakak lah. Sekitar gue, dia yang gak aman. Bukan gue. Dia salah tempat sih. Tapi pas gue masuk kayak enak sih. Tempat sini sudah gue setting dan jadi kalau astral masuk sini mimpi buruk dia. Tapi dia ikut kesini nggak? Dia ikut kesini nggak? Mikir dia kalau kesini. Berarti kan kalau yang aku sering cerita astral yang kesini nih, setahu gue tuh astral yang benar-benar kayak kuat banget. Di kasus dari Mesir, gue pernah astral projection ke Mesir. Anubis, eksistensi Anubis tuh ada bareng. Dia pun cuma kayak ngasih eksistensi doang, tapi kan gue ngerti gitu. Terus yang kesini kan paling peran-peran santet dukun sih biasanya gue kayak tiba-tiba kayak di rumah gue nggak ada pasir kan ya, itu tuh ada pasir. Oh gitu. Itu tuh ada semut, ada bukan semut sih, lalat. Tapi lalatnya itu lalat beda, lalatnya malam hari tiba-tiba. Dan jendela gue sama pintu keluar itu nggak gue buka sehari, tiba-tiba ada lalat. Dan gue udah seharian di rumah. Dan itu malam hari, nah kayak jam segini nih, tau ada lalat, nggak logika buat gue.
I see. Ya paling serangan dukun sih. Menurut kakak, pas Uli mau kesini, yang cewek itu tahu nggak? Maksudnya dia bisa ngerasain nggak? Menutup koneksi sih saya. Oke. Karena itu kan bukan serangan yang beda. Di saat kayak kita serangan dukun gitu, misalnya gue lagi kasus klien, ada kayak perang dukun, dia disantet atau apa, itu biasanya baru ada eksistensi gue rasain. Karena powernya kuat. Santet sama gangguan jin, santet sama gangguan astral beda. Nih, kenapa beda? Santet itu kenapa lebih kuat dari gangguan? Gini, santet itu konsepnya gabungan antara niat atau doa jahat manusia bergabung dengan energi jahatnya iblis, menggabung jadi satu. Tapi kalau gangguan nih cuman energi jahatnya astral aja, jadi nggak terlalu kuat gitu. Jadi ya gue nggak terlalu mikirin banget sih. Tapi yang jelas si Uli harus bebas nih di sini. Iya. Kalau lo nggak bebas, lo nggak akan happy. Iya. Gue jamin. Banyak Gue kasus nggak happy, kayak hidup gue nggak happy. Kenapa kosong gitu? Apa gimana? Oke. Gue galau mulu kayak orang gila, kayak terus kayak. Makanya cari pasangan kayak Ferdi. Skip. Pokoknya kayak gitu. Gue punya 2 boneka. Itu ada di sini. Kata orang boneka ada isinya. Boneka apa? Gue punya boneka teddy bear 2. Ya saran gue sih, lo kayak gitu nggak usah dipikirin sih. Kalau lo pengen lepas, jauhin diri lo dari lo. Kalau lo Maksudnya gue nggak mikirin sih, cuman gue tuh sayang banget gitu sama mereka gitu. Ya, nggak ada masalah. Nggak masalah. Masalah adalah di saat lo meyakinin itu ada astralnya. Oh gue nggak meyakinin itu ada isinya. Itu masalah. Li, kamu kan sebenarnya panjang tuh perjalanan kamu yang horor-horor ini. Kamu ada ini nggak sih kayak berusaha untuk mencari kitab suci? Gue nggak kuat, gue nggak sanggup. Oke, kamu berusaha nggak sih untuk kayak gue harus ngapain, atau gue ngobrol ke orang tua dibantuin apa segala macam, atau kamu ya udah jalanin aja selama ini? Gue jalanin aja sih, karena kayak ya, maksudnya kayak dari mimpi-mimpi tadi gue kayak ya udah itu mimpi aja kali, gue halu gitu ya. Pada saat itu emang capek, tapi habis itu kan udah enggak. Gue tambahin aja sih. Apa? Pokoknya gini sih. Orang yang punya kuasa gelap itu semua aspeknya akan berantakan. Dia akan dekat banget dengan konsep kata sial. Uli, kalau siapapun itu? Siapapun yang pernah kuasa gelap, kayak aneh hidupnya itu kayak tidak bisa berjalan dengan sesuai dengan keinginan itu. Jadi kayak masalah terus. Iya, terus ngeliat semua hal tuh jadi kayak salah, negatif ya. Nah kan kakak bisa ngelihat aura juga tuh. Siapa bilang? Nah, nanti ada efek yang kayak dundul gitu. Terus. Nah kalau kakak lihat itu berpengaruh nggak sih ke auranya Uli? Berpengaruh, jadi negatif. Jadi orang nggak akan nyaman sama kamu. Orang yang nggak netral, kayak kadang kan netral nih, itu aman. Tapi kamu akan nggak netral sama orang yang sensitif. Jadi kalau dia sensitif, kayak lo kan punya cerita kan tadi, nyokapnya takut ya. Itu berarti si cewek itu ikutan? Dia merasakan eksistensi koneksi antara dia gitu. Jadi kayak dia akan merasakan itu dan dia nggak akan nyaman sama lo. Ya dia takut. Pokoknya kayak gitu lah, bisa dibilang. Gue sampai nyari totok aura tuh nggak? Ngapain? Kayak malam itu juga aku kayak nelfon temen gue kayak, jadi nyokapnya temen gue takut sama gue gitu. Katanya aura gue kayak agak gelap. Totok aura di mana ya? Udah totok. Belum, nggak nemu. Temen gue nggak nyariin, awas lo yang nggak nyariin. Si Ferdi bukan ya? Bukan. Dia juga bisa notok. Notok, tok gitu. Kayak ayam. Atau. Mikir dulu. Kenapa gue penakut tapi gue selalu pengen banget sama horor-horor tuh gue pengen. Kan terikat perasaan sama dia. Iya nggak sih? Ya, kayak gue kayak merasa gue tuh selalu kayak. Tapi lu nyaman. Interested untuk melihat hal itu. Lu nyaman kan dengan kesendirian? Iya. Emang ngaruh kak? Nah, tapi beda kasus ya. Kalau nyamannya karena lo banyak kerjaan dan lo capek dengan kerjaan, oke enggak. Tapi di saat kita nggak ada aktivitas yang membebani, terus lo nyaman sendirian, itu tanda tanya. Tapi kan sekarang gue lagi sibuk-sibuk. Iya kan dulu kan nggak sibuk-sibuk. Gabut gue tiap hari. Kok merinding ya? Ini sih, bukan jin. Manipulasinya kuat.
Gue merinding sih. Sampai nangisnya kayak drama Korea loh. Uli kalau nangis kayak drama Korea. Parah. Padahal gue cuma ngapain dikit aja gue kayak gitu. Gue kemarin hampir nangis gara-gara capek. Terus nangisnya tuh udah yang terus tapi gue kayak besok-besok yang jadi pasangan Uli sabar-sabar ya. drama queen guys. Ferdi sanggup lah Ferdi. Dramanya lumayan soalnya. Ya salah setan, sumpah, salah iblis. Harusnya kita lebih parah dari Indosiar ini. Parah sih, lebay banget. Gue tahu. Berarti sebenarnya kalau udah iblis gimana? Di saat dia nangis, dia nangis itu, gue kayak nangis sih. Maksudnya itu hal sepele terkadang karena oke lah lo capek, tapi harusnya nangisnya nggak begitu. Oh, mbak gue pernah lupa buang sampah kamar gue nangis jadi-jadinya. Gue pengen pecat mbak gue. Iya. Itu menurut gue agak psycho. Tapi abis itu kayak goblok lu gitu. Oh, pulang ya. Kayaknya lo terancam. Sumpah. Tapi Uli kan juga sempat beberapa kali, boleh nggak sih ceritain ke psikolog dan kan? Iya, gue punya psikolog, gue rutin ke psikolog. Sampai sekarang? Sampai sekarang, lagi bolos 3 bulan, sorry Mbak Tara. Karena apa? Yang kamu rasain kenapa kamu harus kesana? Karena gue butuh nge-manage emosi yang ada di diri gue, menurut gue udah out of control banget, udah nggak make sense. Jadi gue butuh disusun gitu. Setelah sekian lama itu kamu ada ngerasa perubahan yang lebih baik gak? Gue lebih baik, maksudnya so much better. Maksudnya gue nggak bukan Uli yang dulu yang kayak senggol dikit juga gue kayak parah banget. Sekarang palingnya sesekali nangis tuh gara-gara mbak gue nggak buang sampah. Baju gue kena luntur tuh kayak gue nangis sampai nyokap gue lagi meeting, gue telepon kayak masih boleh luntur gitu. Oh wow, nangis parah banget. Coba gue bayangin dulu ya, apa kabarnya sama pasangannya? Aku kira emang karena berantem gitu terus nangis, atau karena capek banget terus nangis. Enggak, hal sepele kalau nyentuhnya misalnya kayak ibaratnya gini nih, tapi yang kena hati gue nangis. Padahal cuma gini doang, gue tahu cuma gini, tapi gue nangis. Gue nangisnya bakal kayak sakit hati gitu. Nangis lu tuh karena lu set, karena sebagian tersetting sama lu, atau memang tiba-tiba? Emang gue kesel, gue keluarin semuanya. Emosinya dia tuh dari emosi nangis. Gue. Gue apapun gue nangisin deh. Dia cengeng kali. Iya, tapi gue selalu mikir kayak ya mungkin karena gue cengeng, terus kalau ada orang ini kayak ya mungkin karena gue perfeksionis udah gitu aja gitu. Muka lo gimana? Enggak? Gue bingung ya. Pasti. Terlalu banyak yang ngomong ya. Gimana ya? Intinya pesan kalian sih gitu sih, lo harus menang sih kenal diri lo. Bukan apa-apa. Kasus per kasus yang gue tanganin, kalau lu punya mental kayak gini, kasihan anak-anak lo nanti. Iya. Gitu, nanti yang ada di saat lu punya labil emosi, anak-anak lo yang nanti kena. Iya. Banyak gitu sih keadaan. Jadi lo harus kayak stabil gitu. Menurut lo? Apa mbak? Jatuh HP saya, maaf. Anda mengganggu konsentrasi saya. Sorry guys. Jadi kasihan anak-anak nanti di saat di saat punya emosi labil terus. Nah, kita nggak tahu kan pasangan ke depan ya, gimana. Di saat lu nggak bisa manage, nanti gimana? Tapi menurut kalian gimana? Maksudnya dengan gue butuh... Jangan tanya gue, hidup cuma pilihan, lo mau bahagia apa susah? Gue mau bahagia, maksudnya dengan gue ke psikolog gitu menurut lo gimana? Bahkan soalnya gue ngerasa diri gue tuh kayak udah out of control gitu. Iya, membantu. Tapi balik lagi, semua balik lagi ke diri lo. Iman. Oh, gue pikir balik ke iman. Boleh gak sih kasih tips yang kecil aja yang bisa Uli terapin gitu, atau teman-teman yang bisa terapin kalau misalnya lagi kondisi biasanya yang kayak gitu? Biasanya gue selalu ngasih P3K nih buat klien-klien gue sih. Ya doa sih biasanya. Nanti gue kirim deh draft air doanya. Nanti lo tiap hari lo minum itu. Dia hanya mengurangi, tapi tidak membebaskan lo dari kuasa gelap. Gimana cara gue lepas? Ya lo harus melawan dia. Di saat sebuah dramatis itu terjadi, lo harus menang. Lo nggak boleh mikirin drama itu lagi. Jadi buat dia nggak berguna. Gitu. Berarti gue harus kayak datar gitu. Nah, gue kasih tau ya, ciri-ciri kalau kita punya ada sesuatu di dalam, ada kuasa gelap di diri kita. Ini gue kasih tau ciri-ciri. 1, di saat dia nyuruh kita melakukan sebuah tindakan yang negatif, kita nolak.
ya biasanya dia dengki tuh nih iblis. Dia akan memojokkan kita dengan sebuah pemikiran bodoh banget sih lu, tolol banget sih lu, gak berguna banget. Dia akan menjatuhkan mental kita. Itu ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua, kalau kita tiba-tiba misalkan kalian nih kalau lagi sendirian nih, tiba-tiba kalian lagi ngerasa sendiri atau gimana kayak sering-sering aja kayak ngomong ke dalam hati kalian kayak lu kalau emang ada iblis dalam diri gua nih, keluarga gua gak mau lu ada di sini. Usir aja. Nah dalam proses pengusiran itu tiba-tiba ada kutipan yang ada tiba-tiba tuh timbul di hati lo, penolakan kayak gua nggak mau, gua mau tetap di sini. Karena ada kutipan ya, bukan dari telinga tapi di hati. Ada sebuah pemikiran di hati yang lo nggak pikirin, tiba-tiba lo tiba-tiba kayak muncul sendiri. Jadi saat lo ngusir, tahu lihat kayak ada jawaban, gua nggak mau. Nah itu berarti ada. Nanti. Konteksnya gitu. Kayak ada dialog dalam hati gitu lah ya. Coba aja. Coba deh. Coba. Kalau di sini gue nggak tahu. Lo, setahu gue dia menjaga jarak banget nih antara lo sama gue. Maksudnya dianya menjaga jarak banget. Soalnya dia kalau di sini dia habis sama gue. Gitu. Dipanggil aja dia masuk, terus lo habisin gimana? Kan gue bilang nggak etis. Nggak punya, dia punya hak soalnya Dia gitu punya ya. hak. Setiap manusia punya tanggung jawab atas dirinya masing-masing. Jangan berpikir ada manusia yang bisa nyelamatin kamu. It's bullshit. Yang bisa nyelamatin kamu itu Tuhan. Jadi balik ke Tuhan. Nah, coba kita ngobrol sekarang. Coba gue ngadep sana, Kadek ngadep sana, matiin lampu sebentar. Kita matiin mau lampu. Terus lo nanya di dalam hati lo, ada sebuah kutipan nggak keluar? Ya. Oke, coba Lo pergi dari sini. Fer, lo ngadep sana, Fer. Kayak usir dia gitu. Ada nolak gak kutipan? Tiba-tiba, jujur aja nih. Iya. Ada dia tak di sini. Iya. Tiba-tiba di sini berat tadi. Berat. Kamu ngomong sama diri kamu apa gimana? Ngomong aja sendiri di dalam hati. Kayak siapapun itu, gua ngomongnya gini. Siapapun itu lo, bentukan apapun itu lo, pergi dari gue karena gue gak bisa lo. Terus sosok enggak.